Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, good morning, student. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, thank you, and you? I'm fine too, thank you. Dan before we start our study, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, we will pray together. Kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, dipimpin oleh Bapak. Let's pray together. Okay, I want absent today. Who absent today? Saprilevi, sir. M. Saprilevi. Why? He is sick, sir. Oh, sick. Ya. Okay. Ada lagi? No. No. Okay. Saprilevi. Okay. Today, hari ini kita akan belajar materi tentang teks deskripsi atau dalam bahasa Inggrisnya descriptive text, ya. Nah, ada yang tahu? Do you know about descriptive text? Answer. Ya, please. Descriptive text is a text that explains and describes a person, place, or thing. It uses adjective and adverb. It's aimed to describe a person, place, or thing. It consists of the indication of a person, place, or thing, and the term description. Okay, good. Jadi definition of descriptive text, ya, ini yang lebih simpel. Descriptive text is a text that describe a particular object in detail. Ya, dalam bahasa Indonesianya, descriptive text atau teks deskripsi adalah sebuah teks yang mendeskripsikan objek tertentu secara rinci. Nah, pada teks ini kamu akan menggambarkan objek secara jelas. Bisa ukurannya, warna, bentuk, bau atau lain sebagainya, ya. Oke. Lalu what purpose of descriptive text? Ada yang tahu? Answer Ya. is to describe an object in detail. Ya. Jadi purpose of descriptive text is to describe an object in detail. Jadi tujuannya adalah objek secara rinci atau secara jelas, ya. Objek-objek ini bisa berupa orang, hewan, benda atau tempat, ya. Misalnya descriptive text tentang seekor hewan, ya. Teks tersebut dapat memuat berbagai informasi tentang mulai dari deskripsi fisiknya, makanannya, habitatnya, asal usulnya, ya, perkembangbiakan hingga fakta-fakta unik yang terkait pada hewan tersebut. Selanjutnya, structure of descriptive text, ya. Ada dua strukturnya. Yang pertama adalah identification, ya. Identification berisi pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Contohnya seperti objek itu apa, ya, atau dari mana objek itu berasal, ya. Nah, contohnya, ya, ini contoh yang akan saya tampilkan. Ampera Bridge, ya, atau jembatan Ampera. Good. Di mana letaknya? Di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
Itu tempat kita ya. Lanjut. Ini what is picture? Monas. What is Monas? Panjangannya? Monumen Nasional. Di mana letaknya? Ya, daerah khusus Jakarta. What is this? Candi Borobudur. Where the place? Di Jawa Tengah. Nanti saya kasih lembar kerja ya, LKPD. Nanti ada beberapa picture yang harus kamu cari tentang detailnya. Selanjutnya description. Ya, description ini berisi penjelasan yang lebih spesifik dari objek yang sedang dideskripsikan. Ya, di bagian ini kamu bisa menjelaskan tentang penampilan maupun kepribadian objek tersebut. Ya, jadi contoh tadi misalnya kita ambil yang ini, jembatan Ampera. Jadi jembatan Ampera itu ada dua tiang ya besar yang dulu digunakan untuk apa? Jembatan Ampera ini jalan ini kalau dulu, kalau sekarang udah nggak besar ini. Ya, kenapa? Kalau dulu tempat kapal-kapal besar itu lewat. Ya, jadi ini bisa naik dulu ya sampai batas ini. Nah, jadi kapal-kapal besar yang bawa-bawa barang rempah-rempah. Dulu banyak waktu zaman Belanda itu rempah-rempah kita dibawa ya jauh ke luar negeri sampai ke ekspor, dan kapal-kapal besar itu yang bawa. Merupakan jembatan terbesar ya yang berada di atas sungai apa namanya? Sungai Musi ya. Jadi ada Sungai Musi di bawahnya yang besarnya hampir ya menjadi nomor 2 di Indonesia setelah sungai, ada yang tahu? Oke. Jadi ini sungai terbesar kedua ya. Nih Monas. Ya, nanti kamu gambarkan detail apa saja. Oh, ternyata di Monas ini bentuknya seperti pena misalnya. Boleh ya dijelaskan seperti itu. Di atasnya ada tuh apa namanya, bentuknya seperti kobaran api, ya lidah api. Yang di sana itu adalah emas murni. Itu di pucuk itu tuh emas murni ya, di atas itu emas murni. Yang di dalamnya terdapat sejarah-sejarah perjuangan bangsa Indonesia. And then Borobudur, ya Candi Borobudur yang letaknya di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Ini ya candi terbesar. Ya, ini candi terbesar. Ini kalau ada yang sudah pernah ke Candi Borobudur? Not yet, belum. Kapan-kapan jalan-jalan ke sana ya. Jadi ada pahatan-pahatan yang mengkisahkan cerita tentang Ramayana. Ya, ada cerita tentang Mahabharata mungkin, ya. Saya juga belum pernah ke sana masalahnya. Saya hanya tahu dari beberapa informasi. Oke. Tadi sudah. Nah, ini contoh descriptive text, ya. Contoh descriptive text. Contohnya identifikasinya ya. Let me introduce you to my best friend. Misalnya ini kita menjelaskan tentang seseorang atau someone ya. Let me introduce you to my best friend. Her name is Hinata. She is my classmate. Apa classmate? Ke teman kelas ya. In senior high school. Di sekolah apa? Senior high school. SMA. SMA ya. Kalau SMK apa? Vocational high school ya. Nah, sekarang dijelaskan lebih detail. Karena dia perempuan, nggak mungkin handsome, pasti Hinata is so pretty ya, pretty. She has an oval face. Apa oval? Apa oval? Lonjong ya, lonjong ya. Jadi dia punya muka yang lonjong. Terus rounded eyes atau rounded? Bulat, matanya bulat ya. Selanjutnya
language features. Nah, ini language features ini untuk teks deskripsi itu ada 3 ya language feature-nya. Yang pertama ada adjective, simple yang digunakan, dan adverb of frequency ya. Nah, ini contohnya. Nah, sebelum itu kita pemanasan dulu, kita pakai ice breaking. Oke. Please stand up semuanya, boleh berdiri. Nah, kita senam dulu ya. Biar semangat. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ada yang mau mencontohkan di depan sama Sir? Nggak ada? Aduh, ini malu-malu semua ini. Oke, kita mulai ya. Siap ya. Nanti kelihatan nggak itu? Kelihatan ya? Can you see that? Bisa melihatnya? Yes. Oke. Ikuti. Follow that. Go. Terima kasih. Keringetan? Panas ya? Oke. Selanjutnya, selanjutnya kita buat grup discussion ya untuk mengerjakan LKPD. Silakan buat kelompok seperti yang sudah saya sampaikan waktu itu. Kelompoknya sama seperti kelompok yang waktu itu ya. Satu kelompok aja nggak apa-apa, ya satu kelompok. Iya, nggak apa, jadi satu kelompok aja. Oke, sudah. Nah, you can see the paper. Kamu boleh lihat gambar itu, ya. Di sana ada 4 gambar seperti yang saya contohkan tadi, ya. Ada ini. Nah, ya. Lalu di bawahnya ada pertanyaan yang harus kamu bahas, ya. Have you ever been there? Artinya, apakah kamu pernah ke sana? Ya. Kalau kamu pernah ke sana, otomatis kamu tahu. Kalaupun tidak tahu, tidak pernah ke sana, minimal kamu tahu itu nama tempat apa, ya. Terus, what do you think about this place? Apa pendapatmu tentang tempat itu? Good or bad,
or great or beautiful, ya. Jadi apakah itu bagus, apakah itu jelek, ya, apakah itu besar, apakah itu cantik, indah, ya. Itu silakan dibahas, didiskusikan bersama teman-temanmu. Belum? Sudah. Sudah belum? Oke. Kita bahas, discuss about the picture of number 1 tentang Ampera, ya, jembatan Ampera. Oke, pertanyaannya di sini. Oke, ini pertanyaannya. Soal pertama, what is the title of the text? Nomor 1, siapa yang mau jawab? Number 1, kelompok Amel, ya, silakan jawab number 1. Apa? Ya, the title of the text is Ampera Bridge. Oke. Ada lagi yang lain? Benar ya? Oke. Lanjut. Number 2. What was the first name of the bridge? Ya, silakan. The first name of the bridge is Apa? Stand up aja, coba stand up. Berdiri, berdiri. Boleh, sambil lihat depan. Ya. The first name of the bridge is Bung Karno. Bridge. Ya, Bung Karno Bridge, ya. Jadi the first name of the bridge, jadi nama jembatan Ampera itu pertama sekalinya adalah Bung Karno, ya, good. Ya, lanjut number 3. Silakan. What is tim kelompok mana? Ya, stand up. Sejak tahun 1965, in English 1980, 19. Lanjut ya. Nanti dibuat di papan tulis. Cesar bantu. Itu ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, ya. Ada generic structure, ya. Itu susunan kata atau susunan kalimatnya. Bisa kalian cek di teks yang kalian lihat di sana, ya. Nanti kalian diskusikan tentang teks itu, ya. Apakah yang terdapat di apa saja struktur yang dapat di teks itu. Contoh, apakah misalnya adjektifnya ataukah apa tadi? Ke depan kalau sudah. Ya, silakan kelompok Adis. Oke, silakan.
Perhatikan ya. Lanjut. Ya. Jadi apa structure dari teks Sultan Mahmud Badarudin II Museum? Silakan. Sultan Mahmud Badarudin II Museum. Paragraf 1, generic structure, identification. Sultan Mahmud Badarudin II Museum is a municipal in Palembang, Indonesia. It is established inside a 19th century building resident of South Sumatra. The building also houses the tourist department of Palembang. Oke, good. Thank you. Ya, jadi itu generic structure yang ada di teks Sultan Mahmud Badarudin II ya. Oke, before we close ya, sebelum kita tutup nanti pelajaran kita, sambil saya jelasin ya. Oke. Jadi setiap hari kita pasti ya, baik itu intinya setiap waktu lah ya, setiap jam, setiap hari, jam, detik ya, menit, kita selalu bakal ketemu yang namanya dengan masalah ya, atau kesulitan. Nah, setiap jam, waktu ya adalah rangkaian masalah. Nah, kadang bermasalah dengan sahabat, ya kan? Bermasalah dengan tugas, bermasalah dengan segala hal yang ada di lingkungan sekolah. Kuncinya apa? Nah, ada kunci untuk menghadapi itu. Kuncinya adalah nanti ada yang namanya HHN. Apa HHN? HHN. Kalau kamu nonton tadi, HHN adalah hadapi, hayati, nikmati, ya. Nah, hadapi, hayati, dan nikmati. Setiap masalah jangan pernah lari dari masalah. Kamu punya masalah dengan siapa saja. Masalah tugas, jangan lari, jangan tidak mengerjakan tugas. Jangan lari dengan bermasalah dengan tugas itu, ya. Tugas, masalah, ya. Bisa jadi nanti kamu akan ketemu dengan ketemu itu lagi dengan pas kamu kuliah. Maka yakinlah bahwa setiap kesulitan yang kamu hadapi, ada kemudahan nanti yang akan kamu dapatkan setelah itu, ya. Sama seperti hari ini, ya. Mungkin harusnya bisa menikmati ya pelajaran yang tidak mungkin kalau ada yang tidak paham dengan bahasa Inggris tidak terlalu disukai, tapi belajar untuk menghadapi, menghayati, menyukai pelajaran ini, akhirnya menikmati ya. Nanti efeknya ya setelah kamu selesai, setelah kamu tamat, kamu akan paham, mengerti, oh ternyata bahasa Inggris itu penting ya, termasuk description text ini ya, teks deskripsi ini. Kenapa penting? Ya kamu dengan ini kamu bisa menjelaskan, mengartikan ya, memahami dari setiap hal yang kamu temui ya. Contoh kalau ini contohnya Museum Sultan Mahmud Badarudin. Nanti ketemu apa? Kamu bisa menjelaskan lebih detail ketika misal ada turis yang datang misalnya gitu ya ke Palembang, ketemu sama kamu ya, dia bertanya apa ini ya. Oke, kita berada di penghujung pelajaran bahasa Inggris. Nah, ada beberapa kata yang
kita sama-sama pelajari ya, glossary ya. Nah, ini ada glossary-nya. Kelihatan ya. Jadi ada yang bisa menyimpulkan kira-kira apa descriptive text? Descriptive text. Ada yang bisa menyimpulkan? Jadi descriptive text adalah teks yang menjelaskan apa saya bilang tadi tentang orang, terus apa nih, place, tempat ya, pintar, terus benda ya. Jadi descriptive text adalah sebuah teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan tentang seseorang, tempat atau benda ya. Ini menggunakan adjektif dan adverb ya untuk menjelaskan tempat itu tadi ya. Oke, ada bridge. Apa arti bridge? Jembatan. Against apa artinya? Melawan. Ada lagi? Airport, bandara. Kenapa ada bandara, ada airport? Karena Sultan Mahmud Badarudin selain jadi museum, nama itu digunakan juga untuk cukup. Oke. Next time, minggu depan kita ketemu lagi, mungkin di materi yang berbeda. Insya Allah nanti saya harap itu nanti dikumpul lagi LKPD-nya yang sudah diisi biar nilai. Silakan kelompoknya kembali ke tempat masing-masing. Dikumpul lagi materinya. Oke, setelah ini nanti kasih refleksi untuk kalian. Silakan nanti dijawab ya. Beberapa refleksi, pertanyaan terkait materi tadi, apakah materi yang saya ajarkan menarik atau tidak, seperti itu ya. Terus apakah materi yang saya ajarkan mudah dipahami atau tidak, nanti silakan dijawab. Oke, I think enough. Thank you for today. Terima kasih untuk hari ini semuanya. Semoga kita terus sehat. Semoga kita bisa terus berjumpa kembali di minggu depan. Sekali lagi, thank you for today. I close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini LKPD-nya untuk refleksi ya, bukan LKPD, sorry. Refleksi ya. Nanti tunggu. Sudah, silakan dikumpul. Refleksinya. Oke, thank you. Satu lagi, ya. Oke, thank you semuanya. Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.